إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya atas limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesempatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan peluang kepada kita, sehingga mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bisa manfaatkan waktu kesempatan tersebut untuk benar-benar memperbaiki diri kita, untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat, sadar atau tidak sadar, bersyukur atau tidak bersyukur, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada hari ini adalah nikmat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sudah dimasukkan ke dalam liang kubur,
yang tidak ada kesempatan untuk beramal. Mereka mengimpi-impikan, mereka mengeluh-eluhkan, mereka menginginkan agar mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Ini cita-cita orang yang sudah meninggal dunia, cita-cita orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cita-cita itu hanya angan-angan belaka. Mereka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Mereka sudah tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah tidak punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak punya kesempatan untuk baca Quran sebagaimana kita pada hari ini. Mereka tidak punya kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita pada hari ini. Mereka tidak punya kesempatan untuk berpuasa sebagaimana kita pada hari ini. Maka ini pengingat buat kita yang lagi hidup, yang kita masih bisa bernapas dengan nyaman, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kesempatan yang cuma sekali ini kita sia-siakan. Jangan sampai ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat kita, ketika kita dikuburkan, ketika kita ditanya mungkar dan nakir, baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita sadar, baru kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan yang umur 40, 45, 60 tahun sudah tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 bulan kita bekerja, 11 bulan kita mencari harta, 11 bulan kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia kita. Kaki kita ini Pak, badan kita ini Pak, perlu capek untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hanya lupa, jangan kita hanya capek untuk mencari harta, mengumpulkan harta, sedangkan harta tersebut tidak dibawa ke dalam kuburan kita. Tapi kita tidak pernah capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau capek berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian kita di bulan Ramadan, mereka mencari tempat-tempat di mana orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih paling cepat. Na'udzubillah. Badan kita ini perlu capek, Pak. Tenaga kita ini perlu capek, Pak. Itu pun dengan amalan yang kita lakukan, dengan sejumlah bacaan Quran yang kita baca, itu tidak bisa menjamin kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini jangan hanya kita dengar masuk ke dalam telinga-telinga kita, tetapi ketika kita keluar dari rumah Allah, ketika kita selesai dari rumah Allah, selesai melaksanakan ibadah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa termasuk amalan yang tidak ada batas pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin. Seluruh anak manusia, seluruh amal anak manusia, seluruh amal anak Adam
seluruh amal orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedekah kita, berbuat baik kita kepada orang tua, baca Quran kita, yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha. Allah lipat gandakan sampai 10 kebaikan ila sab'in mi'ati dhi'f, sampai 700 kebaikan. Jadi seluruh amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kebaikan. Illa saum, kata Allah dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang langsung akan memberikan pahalanya. Wa ana ajzi bi. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syahwatnya min ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, pahala-pahala puasa ini luar biasa, dilipat gandakan sampai 700 kebaikan, di atas 700 kebaikan, tidak terhingga. Kok bisa pahala ini, puasa ini dapat pahala yang luar biasa, Pak? Dan disebutkan oleh para ulama, di dalam puasa itu terdapat yang namanya kesabaran. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabirun ajrahum, ganjaran mereka, pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa kita sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa kita sabar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena di dalam puasa kita sabar menahan haus dan lapar. Mungkin terbesit di dalam benak kita, oh kalau begitu Ustaz, semua mukmin yang berpuasa pada hari ini mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga? Jawabannya tidak. Tidak semua orang yang berpuasa diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Nah, tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang tiada terhingga. Tidak, hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak orang yang puasa, matanya tidak puasa. Dia puasa menahan haus dan lapar, matanya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapar dia, Pak, tapi telinganya tidak berpuasa dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dia, Pak, lapar dia, Pak, haus dia, tetapi lisannya tidak berhenti dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaim, kata Nabi SAW, banyak orang yang puasa, Pak. Bukan sedikit, Pak, kata Nabi SAW, banyak orang yang puasa. Kita lihat dengan mata kepala kita, Pak. Dari ujung timur sampai ujung barat, orang-orang yang ngaku mukmin, orang-orang yang ngaku Islam, semuanya berpuasa. Betullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kan Nabi yang keluar dari lisan beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Dia tidak mendapatkan sama sekali pahala dari puasanya, illal ju'i wal 'atash, kecuali hanya dapat perut lapar
kemudian dapat hausnya saja. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur." Siapa yang hampo, siapa yang berdusta, man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi, kemudian dia terus mengamalkan itu dan terus mengerjakan perbuatan-perbuatan itu, berdusta, falaysa lillah hajatan fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Bayangkan Pak, kalau kita puasa cuma hanya menahan haus dan lapar saja, Allah tidak butuh dengan puasa kita. Ini sekedar ngampong, sekedar berdusta Pak. Dusta itu dosa besar. Bagaimana kalau ada orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat? Orang yang berdusta saja Pak, man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan dosa, Allah tidak perlu dengan puasanya. Dosa berdusta itu jauh di bawah daripada dosa meninggalkan sholat. Kita lihat bagaimana kaum muslimin saat ini, puasa dia, sholat tarawih dia, sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Orang yang seperti ini kata para ulama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Wong dusta saja Pak, melakukan maksiat, dusta, tidak diterima, Allah tidak butuh, apalagi meninggalkan perkara-perkara seperti sholat. Kita lihat dengan mata kepala kita, banyak kaum muslimin yang seperti ini. Maka kita berusaha ya semaksimal mungkin, jangan sampai kita sia-sia di bulan Ramadan. Ini sudah masuk ke pekan pertama Pak. Subhanallah, hari ini cepat sekali berlalu Pak. Cepat sekali berlalu Pak. Jangan sampai kita menyesal. 1 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu Pak, sangat cepat berlalu Pak. Jangan duan kira tahun depannya lagi duan bisa pastikan akan ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, banyak orang yang mengimpi-impikan ketemu bulan Ramadan, tapi ajal memutuskan itu semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala. Di antara amalan yang paling utama tentunya setelah puasa, baca Quran. Sekarang kita bisa introspeksi diri kita. Jangan sampai kita ngakunya muslim, kita baca Quran tidak tahu, lalu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah berapa lembar Al-Quran yang sudah kita baca? Atau sampai dengan hari ini masih ada kaum muslimin yang belum sama sekali menyentuh yang namanya Al-Quranul Karim. Kalau kerja itu tidak akan ada habisnya. Kalau kita mencari duit itu tidak akan ada habisnya. Sampai tanah masuk ke dalam mulut kita, baru berhenti kita bekerja. Kemudian yang kedua, amalan yang utama, sedekah. Kita fokus saja di amalan-amalan yang utama di bulan sedekah, memberikan makan, membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Antum bayangkan Pak, 50 ikut, 3 ikut, 5 ikut, 10 ikut yang Tuhan berikan makan untuk buka puasa, Tuhan dapat pahala sama dengan pahala dia ketika berpuasa. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah.
Antum bayangkan. Yang ketiga, sholat malam. Sholat tarawih, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, targetkan bulan puasa ini sholat tarawih kita full. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dalam hadis kata Nabi SAW, sholat ini besar pahalanya Pak. Kita cuma sholat 1 jam, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam setengah, bisa diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan kita melaksanakan sholat tiada henti dari maghrib sampai subuh. Ini diantara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qama ma'al imam, siapa yang sholat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, imam selesai baru dia pulang. Apa kata Nabi SAW? Kutiba lahu qiyamul lail, maka orang tersebut akan diberikan pahala sama dengan sholat semalam suntuk. Yang keempat, amalan utama di bulan Ramadan, berbanyak doa. Salasa, ada 3, la taruddu da'watahum, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Banyak berdoa kepada Allah, banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah hati-hati kita, mendorong kita agar kita ketika kita keluar dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa targetkan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.